Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah. Sahabat sekalian, kita berjumpa lagi dalam program Cangkir Tasawuf episode yang ke-164. Hari ini kita akan melakukan kajian yang sangat menarik terkait dengan satu pertanyaan dari kawan kita di dalam forum kita. Apa pertanyaannya itu? Dia bertanya begini, Pak Agus, benarkah generasi yang lebih awal itu selalu lebih baik dari generasi yang lebih kemudian? Atau orang-orang di zaman dahulu itu selalu lebih baik dibandingkan dengan orang-orang yang zaman sekarang? Atau lebih spesifik lagi, ulama-ulama di zaman dahulu itu selalu lebih baik dan lebih benar dibandingkan dengan ulama-ulama yang datang kemudian? Kenapa kita mengangkat ini? Selain dikarenakan dipertanyakan, kita juga menemukan argumentasi-argumentasi yang senada dengan ini banyak di sekitar kita, yang mengatakan atau memberikan kesimpulan bahwa ulama-ulama dahulu itu adalah ulama yang jauh lebih bagus kualitasnya dibandingkan dengan ulama sekarang. Karena itu ada yang hampir-hampir mewajibkan kepada kita bahwa pengambilan sebuah hukum atau sebuah kesimpulan hikmah itu haruslah mengacu kepada ulama yang lebih dahulu dibandingkan dengan ulama yang sekarang. Sahabat sekalian, saya kira ini adalah sebuah kajian yang sangat menarik dan sangat aktual untuk kita kaji dan kita simpulkan supaya kita tidak salah dalam memahami petunjuk dari dalam Al-Quran. Dan bukan hanya petunjuk dari dalam Al-Quran yang hari ini akan kita jadikan sumber kajiannya, melainkan hasanah keilmuan Islam itu sendiri. Benarkah pendapat-pendapat yang lebih dahulu itu selalu lebih baik dan lebih benar dibandingkan dengan pendapat-pendapat dari para ulama sesudahnya? Kita bisa mengambil contohnya sejak dari zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman beliau masih hidup, memang kebenaran dan contoh kebajikan, keteladanan itu tersentral kepada Rasulullah. Tetapi setelah Rasulullah wafat, maka ini dilanjutkan oleh para sahabat, generasi para sahabat, di mana jumlahnya tentu saja sangat banyak. Di antara sahabat itu sendiri terjadi, bisa terjadi perbedaan dan kita melihat itu dalam sejarah. Maka kalau kemudian terjadi perbedaan di kalangan mereka, apakah benar kita mengambil pendapat yang terbaik adalah dari orang sahabat yang lebih dahulu dibandingkan dengan sahabat yang lebih kemudian? Tentu saja ini menimbulkan kontroversi. Misal kita ambil contoh konkretnya. Pengganti Rasulullah sebagai contoh yang paling terkemuka kita bisa mengambil adalah Khulafaur Rasyidin. Maka kalau kita mengambil logika yang tadi itu bahwa yang terdahulu itu selalu lebih baik dari yang terkemudian, apakah boleh kita menyimpulkan bahwa khalifah yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq, itu lebih baik daripada khalifah yang kedua, yaitu Umar bin Khattab? Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat dekat Nabi, iya. Kita sudah mengkajinya di program Jejak Langkah. Beliau orang yang sangat dekat, bahkan sampai wafatnya makamnya itu disandingkan dengan Rasulullah. Tetapi Umar bin Khattab juga adalah sahabat Nabi, di mana makamnya juga disandingkan dengan Rasulullah. Kalau menggunakan logika yang tadi itu, bahwa yang terdahulu lebih baik dari yang terkemudian, apakah boleh kita mengatakan bahwa Abu Bakar lebih baik dibandingkan dengan Umar bin Khattab? Padahal di dalam sejarahnya, kekhalifahan Umar bin Khattab yang jauh lebih panjang, 10 tahun dibandingkan dengan Abu Bakar, itu justru meletakkan dasar-dasar pemerintahan yang sangat bagus, yang administrasinya sangat baik. Kalau kita lanjutkan lagi, pengganti dari Umar bin Khattab, yaitu Utsman bin Affan. Apakah boleh kita mengatakan bahwa Umar bin Khattab lebih baik dari Utsman bin Affan? Yang pemerintahannya lebih panjang lagi, 12 tahun. Atau kalau dilanjutkan, apakah boleh kita mengatakan bahwa Utsman bin Affan
itu lebih baik dibandingkan Ali bin Abi Thalib sebagai penggantinya, khalifah yang keempat yang berkuasa selama kurang lebih 5 tahun. Tentu saja kita tidak bisa menggeneralisir seperti itu. Kita harus melakukan kajian-kajiannya. Dalam bidang apa Abu Bakar lebih baik dibanding Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, atau sebaliknya. Justru Ali bin Abi Thalib memiliki keunggulan dibanding Utsman bin Affan, dibanding Umar bin Khattab, dibanding Abu Bakar. Jadi tidak bisa digeneralisir seperti itu. Setiap orang, setiap cendekiawan, setiap ulama, setiap imam itu memiliki kelebihan dan kekurangannya. Satu. Contoh yang kedua, kita ambil imam mazhab. Kita mengenal ada 4 mazhab. Yang tertua adalah mazhabnya Imam Abu Hanifah, yaitu mazhab Hanafiyah atau mazhab Hanafi. Yang kedua adalah mazhab dari Imam Malik, disebut mazhab Maliki. Yang ketiga adalah Imam Syafi'i. Dan yang keempat adalah Imam Hambali. Apakah kita juga boleh mengatakan bahwa mazhab yang pertama, mazhabnya Imam Abu Hanifah, itu adalah lebih baik dibandingkan dengan Imam Malik atau mazhab Malikiyah? Dan bolehkah juga kita mengatakan bahwa mazhabnya Imam Malik lebih baik dari mazhabnya Imam Syafi'i? Dan Imam Syafi'i lebih baik dari Imam Hambali? Tentu saja menjadi kontroversial. Meskipun Imam Abu Hanifah adalah ulama yang paling tua dan memunculkan mazhab yang pertama, tetapi kita tidak bisa serta-merta mengatakan bahwa mazhab Hanafi itu lebih baik dari mazhab Maliki. Mazhab Maliki lebih baik dari mazhab Syafi'i. Dan mazhab Syafi'i lebih baik dari mazhab Hambali. Faktanya di seluruh dunia yang menjadi mazhab terbesar itu adalah mazhab Syafi'i. Justru adalah ulama mazhab atau imam mazhab yang ketiga. Bukan dari mazhab yang pertama, yaitu mazhab Hanafi. Prinsipnya kita tidak bisa menggeneralisir. Karena masing-masing ulama, ya, para imam itu disebut sebagai imam, memiliki jamaahnya masing-masing dan memiliki argumentasinya masing-masing dan berada dalam kondisi situasi yang berbeda-beda yang menyebabkan ada wilayah-wilayah tertentu yang mengikuti mazhab Abu Hanifah, di sebagian lainnya mengikuti mazhab Imam Malik, di sebagian lagi yang terbesar di seluruh dunia adalah mazhab Imam Syafi'i, dan kemudian ada juga yang mengikuti Imam Hambali. Sehingga sekali lagi kita mendapatkan kesimpulan bahwa tidak bisa dikatakan yang lebih dahulu itu adalah lebih baik dibandingkan dengan yang kemudian. Itu contoh yang kedua. Contoh yang ketiga dalam bidang tafsir. Kita mengenal sejumlah buku tafsir. Yang paling tua dikenal adalah tafsirnya Muqatil bin Sulaiman. Dari kira-kira abad ke-8 ke-9. Kemudian setelah itu disusul oleh tafsir yang lain, yaitu tafsir At-Tabari misalnya. Apakah kita boleh mengatakan bahwa tafsir Muqatil bin Sulaiman itu lebih baik dibandingkan tafsir At-Tabari? Tentu saja kontroversial, karena masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Setelah itu disusul dengan kitab tafsir yang lain, misalnya yang di Indonesia sangat terkenal adalah Ibnu Katsir, atau tafsir Jalalain, atau bahkan tafsir-tafsir kontemporer. Mana yang Anda ikuti dari kitab-kitab tafsir itu? Apakah dari tafsir yang terdahulu, ulama yang terdahulu yaitu Muqatil bin Sulaiman, ataukah At-Tabari, ataukah Jalalain, ataukah Ibnu Katsir, ataukah tafsir-tafsir kontemporer? Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya terkait dengan ulama atau background keilmuan ulama yang menafsirinya itu. Bahkan secara ilmu tafsir, kalau kita lihat di dalam Hasanah Keilmuan Tafsir itu, ulama-ulama kontemporer yang modern itu memiliki ilmu alat yang lebih banyak untuk memahami tafsir atau memahami isi dari dalam Al-Quran Al-Karim.
Kalau di zaman dahulu hanya berbasis kepada sejarah dan catatan-catatan dari hadis yang kemudian bisa kontroversial, bisa dipertentangkan sampai memunculkan mazhab dan aliran-aliran misalnya. Tetapi semakin kemari itu menuju kepada alat-alat untuk menafsir yang lebih banyak lagi. Di antaranya misalnya yang banyak dianut di era modern ini adalah tafsir maudhu'i, yaitu tematik. Tematik terkait dengan teologi atau ilmu kalam atau ketuhanan, ya, ketauhidan, atau terkait dengan ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat alam semesta, atau terkait dengan ayat-ayat hukum, tata negara, politik, sosial dan muamalah, atau peribadatan dan lain sebagainya, yang sekarang ini justru berkembang ilmu pengetahuan, sains, bahkan bukti-bukti dari penelitian baik yang bersifat saintifik maupun bahkan teknologis yang memberikan bukti tentang kebenaran isi dari firman-firman Allah di dalam Al-Quran Al-Karim itu. Sehingga sekali lagi kita tidak bisa mengatakan bahwa tafsir yang lebih dahulu itu lebih baik dibandingkan dengan tafsir yang sekarang. Sebagai contoh yang sering kita lakukan kajiannya di dalam channel kita, ayat-ayat kauniyah tentang langit dan bumi misalnya. Masya Allah, di zaman itu belum berkembang ilmu pengetahuan astronomi, kosmologi, fisika modern, astrofisika dan sebagainya. Tentu saja pemahaman ulama di zaman itu tidak seberkembang pemahaman ulama di zaman sekarang. Sekarang kita bisa menunjukkan data-data pengamatan dengan menggunakan teleskop, ya, dengan menggunakan frekuensi-frekuensi radio, microwave dan sebagainya yang menunjukkan bahwa jagat raya misalnya sedang ditinggikan oleh Allah. Wa ilas sama'i kaifa rufi'at misalnya, tafsir tentang ayat di mana Allah menginformasikan jagat raya sedang mengembang atau langit sedang ditinggikan. Dan banyak lagi ratusan ayat kauniyah di dalam Al-Quran yang di zaman dulu tidak bisa ditafsiri dengan baik karena memang bukti-bukti penelitian tentang itu belum berkembang. Itu tidak sebagus apa yang ditemukan oleh para ahli tafsir di zaman sekarang yang sudah memiliki ilmu alat untuk menafsiri ayat-ayat yang sesungguhnya luar biasa dan perlu dibuktikan dengan pengamatan-pengamatan langsung di lapangan. Yang keempat, terkait dengan misalnya contoh periwayat hadis, ya, ulama hadis. Apakah boleh kita mengatakan bahwa periwayat yang lebih lama itu selalu lebih baik dari periwayat yang datang berikutnya? Tentu sekali lagi menjadi kontroversial. Kita mengenal sejumlah ulama yang meriwayatkan hadis. Misalnya ada hadis riwayat Ahmad, kemudian ada Imam Bukhari, ada Imam Muslim, ada Daruqutni, Ibnu Majah, Tirmidzi dan sebagainya dalam kutubus sittah atau bahkan kutubus tis'ah. Apakah kita boleh mengatakan bahwa yang lebih awal itu lebih baik dibanding yang sesudahnya? Pada kenyataannya tidak. Misalnya hadis riwayat Imam Ahmad dibandingkan dengan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tentu saja lebih dahulu Imam Ahmad, atau hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para imam mazhab itu lebih dahulu generasinya dibandingkan dengan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tetapi kenapa kita lebih banyak menggunakan yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim? Jadi sekali lagi ini menunjukkan kepada kita, memberikan kesimpulan, tidak benar cara berpikir bahwa yang terdahulu selalu lebih baik dari yang terkemudian. Kalau dalam khasanah keilmuan Islam disebutlah ulama salaf dibandingkan dengan ulama kholaf. Salaf itu artinya ulama-ulama yang lebih dahulu, sedangkan kholaf adalah penggantinya para ulama-ulama yang kemudian. Jadi kita tidak bisa menggeneralisir bahwa salaf lebih baik dari yang kholaf atau sebaliknya, yang kholaf juga lebih baik dari yang salaf.
Kita harus melakukan kajiannya secara proporsional. Mana yang memang lebih baik dan mana yang memang kurang baik. Kita ambil yang baik dan kita sisihkan yang kurang baik. Termasuk terkait dengan para pemikir Islam yang tercatat di dalam sejarah dan kemudian diwariskan perdebatan pemikiran mereka kepada kita semua. Misalnya Ibnu Sina dengan Al-Ghazali dengan Ibnu Rus misalnya. Mana yang lebih baik? Ibnu Sina hidup di zaman atau di abad ke-10. Pemikirannya dikritik oleh Al-Ghazali yang hidup di abad ke-11. Apakah Ibnu Sina dengan Al-Ghazali lebih baik Ibnu Sina? Tentu saja menjadi kontroversial karena ada yang sependapat dengan Ibnu Sina, tapi ada yang sependapat dengan Al-Ghazali. Dan kemudian pemikiran Al-Ghazali dikritisi lagi oleh ulama generasi berikutnya, yaitu Ibnu Rus yang hidup di abad 12. Apakah Al-Ghazali lebih baik dibandingkan Ibnu Rus atau sebaliknya Ibnu Rus lebih baik dibandingkan Al-Ghazali? Tentu saja tidak semuanya sepakat terkait dengan kesimpulan yang menyederhanakan seperti itu. Termasuk kemudian muncul lagi Ibnu Arabi di abad ke-13. Apakah pemikiran-pemikiran sebelumnya mulai dari Ibnu Sina, Al-Ghazali, Ibnu Rus itu lebih baik dibandingkan Ibnu Arabi? Tentu saja tidak sesederhana itu untuk membangun kesimpulannya. Oke sahabat sekalian, jadi itulah gambaran contoh-contoh yang ada di dalam hasanah keilmuan Islam. Menjadi bukti bahwa kalau di antara kita ada yang mengatakan ulama salaf selalu lebih baik dari yang khalaf, maka itu tidak mendapatkan pijakan argumentasi yang kokoh bahkan di dalam hasanah sejarah keilmuan Islam itu sendiri. Lantas apa yang dijadikan dasar argumentasi oleh kawan-kawan kita yang mengatakan bahwa orang dahulu lebih baik dari orang sekarang? Rupanya merujuk kepada ayat Al-Quran. Nah, dalam kesempatan ini kita akan mengambil ayat yang dijadikan rujukan itu sekaligus kita bandingkan dengan ayat-ayat yang lain. Sesungguhnya apa yang dimaksudkan oleh firman Allah terkait dengan hal itu. Salah satunya ada dalam surat Al-Baqarah ayat 214. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u waz-zulzilu hatta yaqular rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang yang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan. Sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Ayat ini adalah salah satu ayat yang sering digunakan untuk memberikan argumentasi bahwa orang-orang dari zaman dahulu itu demikian berat perjuangannya bersama dengan Rasulullah. Digambarkan dalam menghadapi ujian dan cobaan itu mereka sampai mengatakan, kapan ya datangnya pertolongan dari Allah? Padahal pertolongan dari Allah itu sangat dekat. Jadi ada nuansa di sini bahwa orang-orang dahulu itu memiliki kualitas yang lebih baik dikarenakan salah satunya ujian, cobaan terhadap keimanan mereka sedemikian beratnya. Atau lebih jelas lagi yang ada di dalam rentetan surat Al-Waqiah. Di sana digambarkan di antaranya golongan-golongan orang yang mau masuk surga atau mau masuk neraka. Digambarkan banyak dari orang-orang yang terdahulu. Cuman kita harus jeli membacanya dikarenakan konteksnya harus kita peroleh dengan cara membaca ayat itu atau rentetan ayat itu sebanyak-banyaknya. Ketika bercerita tentang orang dahulu lebih banyak yang masuk surga dibandingkan dengan orang yang sekarang.
Kita mulai dari surat Al-Waqiah ayat 7 sampai 14. Wa kuntum azwajan salasah fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah was-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Dan kamu menjadi 3 golongan, yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu. Dan golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Dan orang-orang yang beriman paling dahulu. Mereka itulah yang didekatkan kepada Allah. Berada dalam jannah kenikmatan. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. Ayat ini sering dijadikan argumentasi bahwa yang masuk jannah itu adalah sebagian besar dari orang-orang yang terdahulu dan sebagian kecil dari orang-orang yang kemudian. Kalau kita cermati, sesungguhnya ayat ini mulai dari 7 sampai 14 itu menceritakan adanya 3 golongan nanti pada hari akhirat. Yang pertama adalah golongan kanan. Yang kedua adalah golongan kiri. Golongan kanan ini yang mendapat balasan kebajikan. Golongan kiri adalah yang mendapat sengsara atau azab di dalam neraka. Kemudian golongan yang ketiga itu disebutkan adalah orang-orang yang dahulu masuk Islam paling awal. Di ayat yang berbeda nanti kita baca disebut sebagai as-sabiqunal awwalun. Orang-orang yang masuk Islam pada jajaran orang-orang yang pertama, generasi yang pertama. Ini dikhususkan oleh Allah. Nah, kelompok inilah yang sesungguhnya dijelaskan mereka itu banyak dari golongan orang-orang dahulu dan sedikit dari golongan orang yang kemudian. Tentu saja karena mereka memang dari golongan as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang awal yang masuk ke dalam Islam mendukung perjuangan Nabi. Tentu saja mereka adalah golongan dari orang-orang dahulu yang paling banyak. Karena memang golongan ketiga ini Allah menyoroti para pejuang Islam di zaman itu. Meskipun kemudian ada lagi diteruskan oleh zaman-zaman berikutnya. Tetapi kelompok yang ketiga ini sesungguhnya adalah menyoroti para pelopor di dalam syiar keagamaan ini. Jadi ini tidak berlaku umum, tidak berlaku general terhadap semua umat Islam. 3 golongan dan kemudian dijelaskan terlebih dahulu oleh rentetan ayat ini. Golongan yang ketiga yaitu para pelopor yang kemudian dikenal sebagai as-sabiqunal awwalun. Nah, ini dijelaskan di ayat yang berbeda oleh Allah, yaitu di dalam surat At-Taubah ayat 99 dan 100. Sayudkhiluhumullahu fi rahmatih innallaha ghafurur rahim. Kelak Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat atau surganya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansari walladzina tabauhum bi ihsanir radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul azim. Yaitu orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam dari golongan muhajirin dan ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar. Jadi golongan as-sabiqunal awwalun inilah yang dimaksudkan sebagai banyak dari orang-orang yang terdahulu dan sedikit dari orang-orang yang kemudian. Selebihnya ayat-ayat berikutnya di dalam surat Al-Waqiah itu sekian banyak rentetan ayatnya menceritakan golongan yang lain.
selain yang asabiqunal awwalun, yaitu golongan kanan dan golongan kiri. Mari kita baca apa yang diinformasikan oleh Al-Quran terkait dengan golongan kanan dan golongan kiri itu. Kita langsung menuju ke surat Al-Waqi'ah ayat 38 dan 40. Karena panjang kalau kita baca semuanya. Ini menjadi poinnya. Di dalam surat Al-Waqi'ah ayat 38 dan 40 itu Allah berfirman, Li ashabil yamin sullatum minal awwalin wa sullatum minal akhirin. Kenikmatan surga untuk golongan kanan, yaitu segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan besar pula dari orang-orang yang kemudian. Jadi selain asabiqunal awwalun terhadap orang-orang yang beriman yang disebut golongan kanan yang pantas mendapat balasan surga digambarkan di ayat ini. Mereka itu segolongan besar dari orang-orang dahulu, iya. Tapi juga sebagian besarnya adalah dari golongan orang-orang yang datang kemudian. Jadi tidak bisa digeneralisir karena memang di sini ada penilaian-penilaian terkait dengan usaha dan kualitas yang mereka peroleh dijalankan selama perjuangannya di dalam beragama Islam ini. Di ayat berikutnya Al-Waqi'ah 41 dan 42 kemudian dijelaskan golongan yang berbeda lagi, yaitu golongan kiri. Wa ashabus shimali ma ashabus shimal fi samumi wa hamim. Dan golongan kiri, siapakah golongan kiri itu? Yaitu mereka yang berada dalam siksaan angin yang amat panas dan air panas yang mendidih. Penjelasannya beruntun di dalam ayat-ayat berikutnya sampai di ayat 48 dan 50 yang menjelaskan terkait dengan yang kita bahas ini. Siapa itu golongan kiri? Terkait dengan orang dahulukah? Terkait dengan orang yang kemudiankah? Allah berfirman di dalam surat Al-Waqi'ah ayat 48 sampai 50. Awa aba'unal awwalun kul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Apakah bapak-bapak kami yang terdahulu juga? Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang terkemudian benar-benar akan dikumpulkan di waktu tertentu pada hari yang sudah dikenal. Jadi sahabat sekalian, apa kesimpulannya dari kajian yang kita lakukan dengan mengambil sudut pandang catatan sejarah hasanah keilmuan Islam maupun dari dalam firman-firman Allah di dalam Al-Quran Al-Karim? Kita mendapatkan kesimpulan yang pertama, bahwa sesungguhnya yang dimaksudkan dengan orang-orang yang terdahulu yang lebih banyak mendapatkan pahala surga itu memang adalah sebuah keistimewaan yang diberikan Allah kepada para as-sabiqunal awwalun. Orang-orang yang berjuang di awal-awal masa kenabian, memberikan dukungan dengan jiwa raganya, dengan harta bendanya, perjuangan yang sangat berat pada waktu itu, maka sangat pantas mereka dikelompokkan dalam kelompok yang sangat istimewa, bahwa mereka akan mendapatkan balasan surga. Banyak dari orang terdahulu, sedikit dari orang yang kemudian. Tetapi selebihnya dua golongan kanan, ya, golongan kanan dan golongan kiri itu proporsional sekali yang disampaikan oleh Al-Quran. Bahwa orang yang masuk dalam golongan kanan mereka akan dapat balasan surga. Sebagian besar dari orang-orang dahulu, tapi sebagian besar juga dari orang-orang yang kemudian. Yang demikian ini sama dengan golongan kiri yang mendapat balasan neraka. Sebagian besar dari golongan orang dahulu dan sebagian besarnya juga dari golongan orang yang sekarang. Maka sahabat sekalian, kajian kita ini menunjukkan kepada kita, memberikan kesimpulan yang sangat kokoh bahwa tidak bisa kita secara general mengatakan pendapat orang-orang yang terdahulu selalu lebih baik dibandingkan dengan pendapat orang-orang yang terkemudian. Kita harus melakukan kajiannya dengan baik untuk mendapatkan keunggulan-keunggulan, kelebihannya, dan berbagai macam argumentasi, hujah yang memang kokoh berdasar pada dalil Al-Quran dan fakta-fakta yang hadir atau ada di sekitar kita.
Barulah kita bisa mengatakan dan membandingkan pemikiran si A dengan si B dengan si C dan seterusnya. Antara pemikiran ulama dahulu dengan ulama yang kemudian. Pemikiran antara ulama salaf dengan ulama kholaf di berbagai lini pelajaran atau hikmah keislaman yang sedang kita fahami ini. Saya kira saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan sedikit yang kita bahas dalam kesempatan ini Allah senantiasa memberikan rahmat dan berkahnya kepada kita semua. Membimbing kita di atas jalan yang diridhoinya dan mudah-mudahan kita kembali kepada Allah dalam kualitas terbaik kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.